Yang kedua adalah kecermatan pemilihan dan penggunaan kata. Sebagai contoh, yang pertama adalah mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah undian mobil dari salah satu bank swasta nasional. Nah, kalimat ini karena penggunaannya itu kurang tepat, kurang cermat, maka bisa bermakna beberapa, bisa membingungkan. Yang terkenal itu siapa? Yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya, gitu ya. Maka kalimat ini akan lebih jelas ketika kita tambahi ada satu frase, kita tambahkan misalnya, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu. Nah, kalau seperti ini berarti yang terkenal tadi adalah bukan mahasiswanya, tapi perguruan tingginya. Ini adalah kalimat efektif. Karena cermat dalam menggunakan kata. Yang ketiga, aspeknya adalah kehematan. Caranya ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menghindari pengulangan subjek. Setelah Ahmad makan, Ahmad berangkat ke kampus. Ada double, ada pengulangan Ahmad di situ. Maka kita cukup tulis kalau kita ingin membuat kalimat efektif. Contoh yang bawah, setelah makan, Ahmad berangkat ke kampus. Cukup begitu. Yang kedua adalah menghindari superordinat dari hiponimi. Sebagai contoh, Rudi yang atas, Rudi memelihara hewan kucing, burung, dan ikan. Karena kucing, burung, dan ikan itu pasti hewan, tidak perlu kita sebut hewan penempatannya. Sehingga kita cukup menuliskan untuk membuat kalimat efektif, superordinatnya kita hilangkan. Rudi memelihara kucing, burung, dan ikan. Hewan tidak perlu dituliskan. Cara yang ketiga adalah menghindari sinonim dalam satu kalimat. Contoh kalimat yang atas, perempuan itu membawa tas pinggang dan wanita itu memakai baju panjang. Ada perempuan, ada wanita. Ini adalah sinonim. Maka untuk membuat efektif kita cukup gunakan salah satu saja. Perempuan itu membawa tas pinggang dan perempuan itu memakai baju panjang. Cara yang keempat adalah dengan menghindari menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, mari kita hormati jasa para pahlawan-pahlawan. Pahlawan-pahlawan itu sudah jamak, para itu juga menjadikan jamak, sehingga ini double, menjamakkan kata yang sudah jamak di situ. Ini kita hindari. Yang kelima, kita hindari menggunakan kalimat panjang yang berbelit-belit. Ya, contoh nih, rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang saling menghormati antar seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, anak harus menghormati orang tua dan orang tua harus menyayangi anak-anak sebagai tanggung jawab keluarga yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ini panjang, berbelit-belit. Jadi sebaiknya ketika kita membuat kalimat, maka kalimatnya yang tidak terlalu panjang, pendek sesuai dengan struktur kalimat sehingga informasinya akan mudah untuk difahami oleh pembaca atau pendengar. Yang keempat, ciri dari kalimat efektif adalah kelogisan, yaitu hubungan antar kata itu benar dan logis. Sebagai contoh, atas, setiap hari Norma pulang pergi Jogja Klaten dengan bis. Ini sering kita dengar. Nah, seharusnya adalah kalimat yang bawah. Setiap hari Norma pergi pulang Jogja Klaten dengan bis. Kenapa? Karena ya mestinya pergi dulu, baru kemudian pulang. Ini adalah hubungan yang benar dan logis. Bukan pulang pergi. Ya, meskipun dalam keseharian kita sering menggunakan atau sering mendengar istilah pulang pergi, tapi yang benar adalah pergi pulang. Untuk mempersingkat waktu, acara dimulai sekarang. Waktunya nggak bisa disingkat, ya tetap saja gitu. Maka caranya adalah kalau kita ingin membuat kalimat yang efektif adalah yang bawah. Untuk menghemat waktu, ya acara dimulai sekarang. Ini efektif. Ciri kalimat efektif yang kelima adalah kepaduan atau kesatuan. Ya, misalnya makalah ini membahas tentang kalimat efektif.
Segala sesuatu yang itu sebetulnya kalau kita hilangkan dan tidak merubah makna, maka sebaiknya tidak perlu kita gunakan. Tentang, daripada, gitu ya. Jadi kalau ini cukup kita menuliskan seperti kalimat yang bawah. Makalah ini membahas kalimat efektif. Tidak perlu ada kata tentang. Yang keenam adalah ketegasan. Ketika membuat kalimat efektif, kita itu perlu membuat ketegasan. Bagaimana cara membuat ketegasan itu? Yang pertama adalah bagian yang ditekankan atau ditegaskan itu diletakkan di depan. Sebagai contoh, hari ini adalah hari lahir Pancasila. Kita ingin menegaskan sekali bahwa hari lahir Pancasila itu hari ini, gitu ya. Yang kedua dengan cara pengulangan. Hari ini begitu bahagia. Hari ini begitu mengharukan. Ini ada pengulangan sehingga maknanya itu menjadi kuat, menjadi tegas. Yang ketiga adalah dengan menulis miring atau tebal. Ini pernah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Bab ini tidak membahas paragraf. Ya, kita gunakan tidak yang ditulis miring. Yang keempat dengan membuat pertentangan. Misalnya, dia sebenarnya pintar, tapi malas kuliah. Nah, ini dipertentangkan antara pintar dan malas. Itu menjadikan ada penegasan di situ. Atau kita bisa menggunakan partikel. Ya, ada partikel lah, tah, kah, pun. Nah, ini adalah penegasan. Boleh saja kita menuliskan baca artikel ini dengan seksama. Coba kita bandingkan, kalau kita tambahi partikel lah, maka akan menjadi lebih kuat. Bacalah artikel ini dengan seksama. Gitu ya. Oke, kemudian kita juga bisa membuat penegasan itu dengan membuat urutan yang bertahap. Sebagai contoh, bukan hanya ribuan dan jutaan, miliaran rupiah telah dia sumbangkan. Nah, ini artinya apa? Ada tahapan dan dia sudah banyak sekali rupiah yang disumbangkan. Dibuat ribuan, jutaan, miliaran rupiah. Gitu ya. Baik. Yang ketujuh, yang terakhir adalah ciri tentang kalimat efektif ini adalah kesejajaran atau keparalelan. Adanya kesamaan bentuk. Sebagai contoh, kalimat yang atas, Rani menerangkan pelajaran dengan dijelaskan di papan tulis. Di bagian depan itu ada menerangkan kalimat aktif. Tapi di belakang itu dengan dijelaskan kalimat pasif. Maka sebaiknya dibuat sama bentuk. Kalau di depan itu adalah kalimat aktif, belakang juga. Demikian pula sebaliknya. Rani menerangkan pelajaran dengan menjelaskan di papan tulis. Nah, ini lebih efektif. Demikian materi kalimat efektif pada kesempatan kali ini. Semoga dapat difahami. Wassalamualaikum.